Adegan memperlihatkan seorang pria yang sedang membongkar kardus berisi peninggalan saudaranya yang telah meninggal saat bertugas sebagai tentara di luar negeri. Ia membaca pesan terangan saudaranya, permintaan agar abunya dibawa ke puncak Gunung Everest untuk ditaburkan. Max, pria tersebut, segera menuju laptopnya untuk memesan penerbangan ke Kathmandu. Dari sinilah petualangannya dimulai. Sesampainya di Kathmandu, Max mencari pendamping pendakian gunung. Ia bertemu dengan Danny Yangchen, seorang pemandu. Mereka pun berangkat menuju Gunung Everest dengan menaiki bus Kiwi Express. Di bus itu, datang seorang pemuda bernama Ratnuji, yang ternyata dibuntuti oleh dua pembunuh bayaran, seorang pria dan seorang wanita. Tak lama setelah duduk, wanita tersebut memukul kepala Ratni hingga pingsan, lalu menodongkan pistol ke seluruh penumpang agar tidak ada yang melawan. Danny berbisik pada Max bahwa pembunuh Nepal tidak pernah meninggalkan saksi. Max pun mulai berinisiatif membuat rencana. Ia ingin mengacaukan jalannya bus dengan kapak yang ada di ranselnya. Setelah berhasil menaruh kapak di atas ban, ia berpindah tempat agar tidak dicurigai. Namun, asap mulai masuk ke dalam bus, lalu ban meledak. Bus pun oleng, dan perkelahian terjadi. Danny membantu Max melawan para pembunuh. Tapi Max mulai kewalahan, mungkin karena usianya yang tak lagi muda. Star ikut membantu dengan melemparkan pistol milik pembunuh itu ke arah Max. Pistol itu lalu diambil Danny dan dipukulkan ke kepala si wanita pembunuh hingga ia pingsan. Bus selamat dari pembunuhan. Sopir berusaha mengendalikan, tapi bus tetap lepas kendali dan hampir jatuh ke jurang. Tak lama, polisi datang untuk memeriksa keadaan. Namun seorang profesor yang ikut di bus curiga dengan dua polisi tersebut. Ia mengajak Max dan Danny mengecek gudang yang dijaga polisi dengan Danny sebagai penerjemah. Polisi melarang mereka masuk, tetapi terdengar teriakan dari dalam. Max memaksa masuk dan ternyata mereka menemukan Raj sedang disiksa oleh polisi itu. Danny mengambil senapan di atas meja dan menodongkan ke kapten polisi. Kapten polisi menyuruh mereka tidak ikut campur. Tidak lama, ketua geng datang, berkenalan singkat, lalu mengangkat pistol ke kepala profesor, dan baku tembak terjadi. Max menyuruh semua orang lari ke bus, sementara ia menahan para penjahat. Ia terkena tembakan di perut, tapi tetap berhasil kabur dan menutup pintu dengan senapan sebagai pengganjal. Bus melaju cepat, namun terus dihadang polisi yang bersekongkol dengan penjahat. Sopir bus tertembak, dan Max mengambil alih kemudi, lalu meminta Raj memberinya pisau. Danny menembak balik untuk membuat mereka mundur. Ia memotong tali pipa kor di atas truk untuk menghalangi pengejar. Max menabrak mobil penghalang. Mereka terpaksa menempuh rute lereng gunung yang licin dan berhasil lolos. Namun Max mengendalikan bus dengan baik hingga selamat, meski bus berhenti dalam posisi miring di tepi jurang. Sementara itu, para penjahat berhasil mengejar mereka sampai ke lokasi lereng yang baru saja mereka turuni. Saat mereka bersiap turun, ponsel Raj yang sebelumnya diambil oleh para penjahat berbunyi. Sebuah pesan masuk dari ayah Raj. Atas saran kapten polisi, penjahat itu membalas seakan-akan ia adalah Raj. Ayah Raj yang membaca pesan tersebut mulai curiga karena nada pesannya berbeda. Ia pun berpura-pura percaya sambil menyusun rencana jebakan. Dalam balasan pesannya, ia memberikan petunjuk arah palsu. Para penjahat mengutus seorang pembunuh menuju lokasi yang disebutkan dengan perintah untuk menghabisi ayah Raj. Setibanya di lokasi, pembunuh itu langsung mendobrak pintu dan menembak orang yang sedang duduk. Namun ternyata itu jebakan. Ledakan besar pun terjadi, menghancurkan rumah tersebut. Adegan beralih ke ayah Raj yang menyambut kedatangan Raj bersama rombongan Max, Danny, dan Star. Mereka membawa Max yang terluka di perut akibat tembakan di gudang. Malam harinya, Star pergi mengambil air di sungai dekat persembunyian. Tiba-tiba ia mendengar suara motor mendekat. Ia segera kembali, namun langsung dibekap oleh anggota geng. Untungnya, Star diselamatkan oleh tusukan dari seseorang yang membantu mereka. Keesokan harinya, mereka berencana melanjutkan pelarian dengan menggunakan crane untuk menyeberangi jurang. Mereka mulai bersiap, namun rombongan penjahat tiba dan melepaskan tembakan.
Danny membalas tembakan, tetapi ia terkena peluru dan terjatuh. Ayah Raj juga tertembak dan tak berdaya. Max, yang bersembunyi di balik bus, kebingungan karena tak mengetahui kondisi rekan-rekannya. Para penjahat berhasil membunuh ayah Raj, yang disaksikan langsung oleh Raj dari dalam bus. Mereka kemudian menembaki bus. Max membalas dengan menembak tepat di kepala salah satu polisi kota. Karena arah kren telah diubah oleh wanita penjahat, Max nekat memanjat atap bus dan melompat ke atap pegang kendali kren. Max masuk melalui jendela dan bertarung dengannya. Setelah berhasil lepas dari cengkeraman lawan, Max melompat ke bus yang sudah diangkut kren ke seberang jurang. Wanita penjahat masih berusaha menghalangi, namun Danny bangkit dan menembak tangki bahan bakar, memicu ledakan besar. Setelah menyeberang, para penjahat juga berhasil menyeberang dan kembali mengejar. Kapten polisi dan wanita penjahat memimpin serangan. Pertempuran sengit terjadi. Bahkan wanita penjahat mengeluarkan senjata berat seperti shotgun, Gatling gun, hingga torpedo. Max berhasil menghindar dari torpedo yang justru menghantam terowongan, menyebabkan runtuh. Namun, di dalam terowongan, mereka masih diikuti seorang penjahat bermotor yang berusaha meledakkan bus dengan dinamit. Max menancap gas, menabrak penjahat itu tepat sebelum ia sempat kabur, dan dinamit pun meledak bersama si penjahat. Keluar dari terowongan, mereka kembali berhadapan dengan kapten polisi dan wanita penjahat. Wanita itu mencoba masuk ke dalam bus lewat kaca belakang. Raj dan Star berusaha menghalangi, tapi kalah tenaga. Max menyerahkan kemudi pada Raj dan maju membantu. Namun, ia dengan cepat dijatuhkan oleh wanita itu yang kemudian mengincar Raj. Danny bangkit dan menyerang wanita itu, mengikat tangannya dengan tali ransel. Meski terikat, wanita itu masih berusaha menusuk Danny dengan pisau. Sementara itu, kapten polisi berhasil naik ke bus dari belakang, menendang Max. Max melawan kapten polisi, sementara Danny dan Star menghadapi wanita penjahat. Pertarungan sengit terjadi hingga Star membantu, memukul wanita itu, lalu menggunakan teknik serangan yang diajarkan Danny untuk memukul tenggorokannya. Danny akhirnya menendang wanita itu hingga keluar jendela bus. Max memanfaatkan momen untuk menghantam kapten polisi dengan botol abu saudaranya. Kapten terjatuh ke depan bus, menimpa wanita penjahat dan keduanya jatuh ke jurang. Mereka akhirnya bisa bernapas lega. Namun, Max mengingatkan bahwa masih ada satu orang lagi yang harus dihadapi, ketua geng penjahat. Saat mereka menemukannya, ketua geng mencoba kabur dengan mobil. Max menabrak mobil itu hingga berada di depan jurang. Ketika ketua geng mencoba keluar, Max dan teman-temannya sepakat untuk mengakhirinya. Max pun menancap gas, mendorong mobil itu jatuh ke jurang. Akhirnya, Max dan Danny menyelesaikan misi utama mereka, menaburkan abu saudara Max di puncak gunung Everest. Film pun berakhir.